Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bertemu kembali dengan pelajaran kimia bersama Budian. Kali ini kita akan belajar materi kimia kelas 11 MIPA, yaitu penentuan perubahan entalpi reaksi dengan cara data entalpi pembentukan standar. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya kita diberi kemudahan, kelancaran dalam memahami materi kali ini. Anak-anak, ada 4 cara penentuan perubahan entalpi reaksi. Yang pertama dengan cara percobaan, yang kedua dengan cara data entalpi pembentukan standar, yang ketiga dengan cara hukum Hess, dan yang keempat dengan cara data energi ikatan. Video pembelajaran kali ini khusus belajar tentang penentuan perubahan entalpi reaksi dengan cara data entalpi pembentukan standar. Anak-anak, kita mengingat kembali tentang pengertian entalpi pembentukan standar atau delta HF0. Delta HF0 merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan satu mol zat dari unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar. Untuk penentuan delta H reaksi berdasarkan delta HF0 ini, kita berdasarkan hukum Hess, yaitu perubahan entalpi tidak tergantung pada jumlah tahapan reaksi, tetapi tergantung pada keadaan awal dan akhir. Sehingga delta H reaksi dapat dituliskan sama dengan sigma atau jumlah delta HF0 produk dikurangi sigma atau jumlah delta HF0 reaktan. Atau delta H reaksi sama dengan sigma atau jumlah delta HF0 ruas kanan dikurangi sigma atau jumlah delta HF0 ruas kiri. Jika secara umum untuk reaksi Ma ditambah Nb menjadi Pc ditambah Qd, ya, di mana M ini merupakan angka koefisien dari A, N angka koefisien dari B, P angka koefisien dari C, dan Q angka koefisien dari D. Kemudian A dan B ini merupakan ruas kiri, yaitu reaktan, dan C, D ini merupakan ruas kanan, yaitu produk. Maka untuk delta H reaksi dapat dituliskan sigma atau jumlah delta HF0 produk dikurangi sigma delta HF0 reaktan. Kita tuliskan dulu untuk jumlah delta HF0 yang produk. P dikalikan delta HF0C, ini anak-anak ya, ditambah Q dikalikan delta HF0D. Kemudian ke delta HF0 reaktannya, berarti di ruas kiri. M dikalikan delta HF0A, ini anak-anak, ditambah N dikalikan delta HF0B. Baik anak-anak, kita ke contoh soal. Diketahui data berikut. Delta HF0C3H8 sama dengan min 24,8 kJ per mol. Delta HF0CO2 sama dengan min 94,7 kJ per mol. Delta HF0H2O sama dengan min 68,3 kJ per mol. Tentukan delta H reaksi pembakaran 1 mol C3H8. Langkah pertama, kita tuliskan dulu apa yang diketahui di dalam soal. Ada delta HF0C3H8, ini ya, kemudian delta HF0CO2, kemudian delta HF0H2O. Ini. Kemudian yang ditanyakan adalah delta H reaksi. Kita tuliskan terlebih dahulu reaksi pembakaran dari C3H8. C3H8 merupakan senyawa hidrokarbon anak-anak. Ya, senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Untuk reaksi pembakaran kita reaksikan dengan O2.
sehingga menjadi CO2 ditambah H2O. Reaksi pembakaran ini belum setara, artinya jumlah atom yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan itu jumlahnya masih tidak sama. Oleh karena itu kita setarakan dulu, kita samakan dulu. Ya. Caranya adalah kita menyamakan jumlah C terlebih dahulu, anak-anak. C di sini ruas kiri ada 3. Di ruas kanan masih 1 ya. Oleh karena itu kita kalikan 3. Angka koefisiennya kita jadikan 3. Kemudian setelah C kita samakan jumlahannya. Di sini ada 8 hanya. Di sini tadi hanya masih 2. Oleh karena itu kita kalikan 4. Sehingga 4 kali 2 sama dengan 8. Sudah sama. Langkah yang terakhir baru menyamakan jumlah O-nya. Di sini O-nya 3 kali 2, 6. Ya. Untuk yang di sini O-nya 4 kali 1, 4. 6 ditambah 4, 10. Ruas kiri tadi masih 2. Oleh karena itu kita kalikan 5. Agar supaya hasilnya sama dengan ruas kanan, yaitu 10. Baru kita tuliskan rumus delta H reaksinya, yaitu sigma atau jumlah delta HF0 produk dikurangi sigma atau delta HF0 reaktan. Untuk produk dulu, 3 dikalikan delta HF0 CO2 ditambah 4 dikalikan delta HF0 H2O. Baru dikurangi untuk delta HF0 reaktan. Untuk reaktannya 1, ini anak-anak ya, koefisiennya 1, dikalikan delta HF0 C3H8 ditambah 5 dikalikan delta HF0 O2. Setelah itu baru angkanya kita masukkan. Untuk delta HF0 CO2 yaitu min 94,7. Untuk delta HF0 H2O min 68,3. Untuk delta HF0 C3H8 min 24,8. Dan untuk delta HF0 O2 itu sama dengan 0. Mengapa? Karena entalpi pembentukan standar untuk molekul bebas O2 ini itu adalah 0. Setelah itu kita hitung anak-anak. Di sini 3 kali min 94,7 ketemu min 284,1 ya. Kemudian ini kita kalikan ketemu hasil min 273,2. Kemudian ini kita kalikan ketemu min 24,8. Sehingga jika kita hitung, kita menemukan hasil akhir delta H reaksi sama dengan min 532,5 kJ per mol. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi kali ini anak-anak, silakan mengerjakan latihan soal berikut. Anak-anak kalian bisa mencari literasi-literasi yang lain ya, agar supaya kalian lebih paham lagi tentang materi ini. Demikian anak-anak video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.